Amanah Putra Tour and Travel. Baik, dan sesuai dengan tema kajian Islam kali ini yaitu umroh dan juga haji yang amanah. Ya, kesempatan kali ini juga sekali lagi ini disponsori oleh Radio Mega Suara, MGS TV dan juga Amanah Tour and Travel. Dan narasumber kali ini juga yang kita hadirkan pastinya berkaitan langsung dengan itu. Dan kita sapa aja narasumber kita untuk hari ini dari sebelah kanan saya. Tidak lain tidak bukan ini biasanya yang ada di sini yang selalu hadir dan juga mendengarkan kajian Islam di Mega Suara pastinya sudah tahu. Ada Ustadz Abi, apa kabar Abi? Alhamdulillah sehat. Aduh, makin ganteng Abi ya, auranya terpancar Abi. Emang sejak dulu ganteng kayak gini ya? Sudah dari dulu ya Bu ya, gantengnya tuh terlihat ya. Dan selanjutnya ini adalah Direktur Utama Amanah Tour and Travel, Ibu Hajah Istimia Jakaria. Selamat sore Ibu. Iya, Ibu cantik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan merah terpancar auranya Bu. Insya Allah ya Bu ya. Hari ini lancar ya Bu ya. Marun Insya Allah. ya? Iya marun. Oke. Dan selanjutnya juga setelah hadir di sini adalah pembimbing ibadah umroh ada Ustazah Lilis Nurlela yang juga nanti akan menjadi narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Dan langsung saja nih nanti juga kita akan dihibur oleh Markestra ya, Markustik. Oke, nanti juga yang pengen tanya sama Abi, terus juga narasumber yang ada di sini bisa, dan juga jamaah yang ada di sini juga bisa nanti bertanya langsung dengan narasumber yang ada di depan pastinya ya. Nanti kita akan ada session untuk pertanyaan ini di akhir acara ya. Jadi untuk semuanya para pendengar dan juga pemirsa dari MGS TV tetap stay tune terus sampai akhir acara karena nanti kita akan melemparkan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah, al-ayah. Amin. Wa qala aidan, al-hajju ashhurum ma'lumat, al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa liman yuhibbu. Wa qala aidan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kita ke tempat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan seluruh tubuh kita, panca indera kita, kaki dan tangan kita ke tempat ini. 50.000 tahun sebelum kita lahir ke muka bumi ini sudah Allah catat di Lauh Mahfud atau papan takdir bahwa hari ini kita harus duduk di sini. Jadi di muka bumi ini tidak ada yang namanya kebetulan, ya kalau istilah Sunda maka beneran gitu, akan menerima takdir yang akan terjadi hari itu. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka kita yakinkan bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita itu betul-betul sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu yang saya hormati orang tua saya, ibu saya, Ibu Hajah Istiami, dan itu sahabat baik saya, Ibu Hajah Ustazah Lela. Mudah-mudahan sehat ya ibu-ibu. Ya. Sing berkah Amin. salamet sadayana. Amin. Nah, berkaitan dengan itu, kita beruntung dan bersyukur bahwa kita dijadikan sebagai umat akhir zaman. Kenapa kita beruntung dijadikan sebagai umat akhir zaman? Karena kalau kita melihat ayat Al-Quran, ada ayat yang menyampaikan kuntum khaira ummah. Kita ini adalah umat yang terbaik, yang tidak diberikan titel ini kepada kaum-kaum terdahulu. Kuntum khaira ummah. Kenapa demikian? Karena dulu jangankan untuk jadi nabi akhir zaman, untuk jadi umatnya saja ini sangat dicemburui oleh oleh kaum-kaum terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya sebagai nabi akhir zaman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa Ibrahim. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan calon nabi akhir zaman. Sampai Nabi Adam pun meminta kepada Allah,
ketika beliau bertobat karena diturunkan ke surga, diturunkan dari surga ke bumi, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, dengan berkahnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai Allah bertanya, wahai Ibrahim, wahai Adam, kenapa kamu meminta agar engkau diampuni dengan asbab kata-kata laulaka lama khalaqtul aflak? Artinya apa? Tidak mungkin Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, daratan dan lautan beserta isinya kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Artinya apa? Artinya adanya muka bumi ini, adanya langit ini, adanya laut ini, itu karena ada Nur Muhammad. Jadi gak mungkin terciptanya bumi ini kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Maka Nabi Ibrahim, kembali lagi Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan saya sebagai Nabi akhir zaman. Gak bisa Ibrahim, kenapa? Karena saya sudah menyiapkan Nabi akhir zaman. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah kalau nggak dijadikan sebagai Nabi akhir zaman, jadikan saya sebagai umat akhir zaman. Nggak bisa, kata Allah. Kenapa demikian? Karena saya pun kuota untuk jadi umat akhir zaman juga sudah habis kuotanya. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tidak dijadikan sebagai Nabi akhir zaman, saya juga tidak dijadikan sebagai umat akhir zaman, maka ya Allah, jadikanlah nama saya dipanggil-panggil oleh umat akhir zaman. Itu saking inginnya dijadikan sebagai umat akhir zaman. Sampai rela seorang Nabi juga, gak apa-apalah, muncul hormat tenang naon, terjadi Nabi akhir zaman oge gitu. Terjadi umat akhir zaman, anu penting, nama saya disebut-sebut ku umat akhir zaman begitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, mencek bahasa orang gitu nya, cek bahasa amanah putra gitu. Heukeun bae teu naon lah. Jadi ke Nabi akhir zaman oke. Nu penting nama saya disebut-sebut oleh umat akhir zaman. Maka Allah kabulkan, sudah menjadi perintah bahwa ketika kita tahiyat pasti ada kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim. Itu Allah kabulkan. Tidak cukup dengan Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun, Nabi Isa pun juga sama seperti itu. Nabi Isa meminta, ya Allah jadikan saya sebagai Nabi akhir zaman. Nggak bisa Isa. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan Nabi akhir zaman. Maka kata Nabi Isa, ya Allah ketika saya tidak dijadikan sebagai Nabi akhir zaman, maka jadikanlah saya sebagai umat akhir zaman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, Isa, saya kabulkan permintaan kamu untuk menjadi nabi, untuk menjadi umat akhir zaman. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Isa saat ini masih hidup? Masih hidup. Masih ada, masih ada. Lantas mana ayat Al-Qur'annya yang menjadikan bahwa Nabi Isa ini masih hidup? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bahwa Nabi Isa itu enggak dibunuh. Wa ma qataluhu enggak dibunuh, wa ma salabuhu dan tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah menciptakan manusia yang mirip dengan Nabi Isa saat itu. Ketika Nabi Isa dikejar oleh Bani Israel, maka masuk ke dalam salah satu rumah, salah satu bangunan, dan di rumah itu Allah menciptakan makhluk yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa yang asli diangkat ke langit. Nah, yang dibunuh itu adalah duplikatnya Nabi Isa, bukan Nabi Isanya. Hari ini masih ada, masih ada. Kapan turunnya? Nanti di akhir zaman, ketika umat sudah hancur, dipimpin oleh Imam Mahdi dikalahkan oleh Dajjal, nanti Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tanpa minta, tanpa berharap, tanpa berdoa, tanpa merengek kepada Allah dijadikan sebagai umat akhir zaman. Kenapa? Karena umat akhir zaman sangat dicemburui oleh kaum-kaum terdahulu. Apa yang menjadikan umat akhir zaman ini dicemburui? Karena masuk surga lebih dulu gitu. Jadi ketika amalnya bagus, niatnya bagus, maka masuk surga lebih dulu. Nah, kita di sini tanpa minta, tanpa mengharap kepada Allah dijadikan sebagai umat akhir zaman. Tanpa minta kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka dengan demikian ada dua yang dimiliki oleh umat akhir zaman. Satu adalah tugas, yang kedua kewajiban. Apa tugasnya? Tugas umat akhir zaman adalah bagaimana ta'muruna bil ma'ruf. Kan ayat Al-Quran tadi, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang diturunkan ke tengah-tengah akan ada hinaan, akan ada ujian di sana. Maka watawassaw bis sabr. Nah, kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu tugasnya. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kewajiban. Kalau tadi tugas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah kewajiban. Apa tugasnya? Apa kewajiban sebagai umat akhir zaman? Kewajiban umat akhir zaman adalah sudah diikat dengan rukun Islam. 1 syahadat, 2 salat, 4 zakat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 naik haji. Nah, ini yang menjadi kewajiban umat akhir zaman. Sama seperti polisi, seperti TNI, seperti ASN, seperti orang-orang yang kerja di yang kerja di perusahaan-perusahaan negeri ataupun perusahaan swasta, ada tugas, ada kewajiban. Maka kewajiban dari seorang karyawan ini adalah memakai atribut, menggunakan mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh kantor tersebut, dan itu harus dipenuhi. Contoh kalau polisi, tugas polisi apa?
Kalau lantas ya di mana di jalan begitu, mengamankan kendaraan agar tidak terjadi tabrakan gitu. Tetapi kalau tiba-tiba umpamanya polisi ini tidak melaksanakan tugasnya, ngadon ngopi, nah maka yang terjadi adalah tabrakan. Tabrakan motor dengan motor tabrakan, mobil dengan mobil juga tabrakan. Kewajibannya apa untuk seorang polisi? Memakai atribut, bajunya yang warna coklat, memakai topi, memakai apa? Ya tutup kepala, kemudian juga membawa pistol dan lain sebagainya. Banyak sekali kewajibannya. Nah, umat akhir zaman pun kewajibannya sudah diikat tadi dengan rukun apa? Dengan 5 rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa dan naik haji. Ini kewajibannya. Maka ketika hari ini tidak ada orang yang berangkat naik haji, ini sudah melanggar rukun Islam yang kelima berarti. Sudah melanggar rukun Islam yang kelima. Nah, kita hati-hati. Nah, lari antara Safa dan Marwah dan lain sebagainya sama. Haji umroh hampir sama secara apa namanya, secara aplikasi teknisnya itu sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu waktu. Kalau haji itu setahun sekali dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dilakukan. Tetapi kalau umroh ini bisa dilakukan, bisa mungkin seminggu sekali, bisa setiap hari juga bisa, sebulan sekali juga bisa. Nah, maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana haji dan umrah ini menjadi haji yang umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus beramanah. Amanah apa? Amanah itu terpercaya, dipercaya, dan orang lain bisa memberikan kepercayaan. Jangan sampai begini, dana dikumpulkan, kemudian kita juga sudah persiapan, badannya juga sehat, tetapi kenapa nggak berangkat? Tapi kenapa kita belum berangkat juga ke tanah suci? Nah, kita kembalikan kepada diri kita, ya, kembalikan kepada diri kita. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan harta kita? Ada apa dengan lingkungan kita? Maka kita introspeksi. Nah, maka kewajiban ini yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan kewajiban? Karena ini sebagai bentuk bahwa kita adalah sesuatu yang sudah menjadi niscaya bahwa kita ini adalah hamba Allah yang harus melakukan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah berpikir masalah pahala, ya. Jadi kalau orang berbicara masalah pahala, saya akan berangkat haji, berangkat umrah untuk melakukan pahala, bukan. Kenapa? Karena orang berpikir ibadah itu untuk mendapatkan pahala, itu adalah salah satu keangkuhan, ketakaburan. Kenapa demikian? Karena kita diurus oleh Allah. Betul bisa menjaga amaliyah ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus dipercaya dan kita harus percaya dan harus mempercayai? Karena percaya ini ketika orang percaya kepada kita, ini sangat-sangat mahal sekali. Kepercayaan orang kepada apapun bentuknya, ini sangat mahal sekali. Nabi itu ketika belum perintah dakwah, ketika belum turun ayat bagaimana mengajak manusia, itu gelarnya Al-Amin, terpercaya. Jangankan kita sebagai umat Islam atau pengikut Rasulullah, orang kafir Quraisy atau orang Yahudi saat itu juga percaya, menitipkan seluruh amanahnya kepada Rasulullah. Jadi pribadi Rasul itu diakui oleh siapa? Oleh orang Islam, juga oleh non-Islam pada saat itu juga dipercaya. Seluruh hartanya percaya untuk dititipkan kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena sangat jujur sekali. Siapa? Rasulullah itu. Seukuran gimana jujur Rasulullah? Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak pernah menutupinya. Contoh kayak begini. Di dalam Al-Qur'an mengatakan ada surat yang qul huwallahu ahad. Ucapkan oleh engkau Muhammad, maka katakanlah engkau Muhammad bahwa Allah itu satu. Nah, kalau kita mungkin begini, Teh Arin sama si Mama, kata Teh Arin teh. Iya. Iya. Contoh ya. Iya, Ustaz. Teh Arin kalau umpamanya. ngomong Ustaz pengennya sah aja. Teh Arin umpamanya mau ngasih uang ke si Mama. Kata Teh Arin begini, Ustadz nitip uang ya. Ustadz nitip uang kasih Mama 10.000. Itu seperti begitu. Tidak ada yang dirubah sedikit pun. Padahal mencek orang gitunya bisa we. Ustadz nitip uang 10.000 ke si Mama. Maka titipan uang Teh Arin 10.000. Kan bisa seperti begitu gitu. Tetapi Nabi enggak seperti itu. Begitu diajak bisnis bukan diajak bisnis, tetapi ketika Rasulullah dengan Siti Khadijah pun berdagang juga sama seperti itu. Kalau ini barang, ini gelas umpamanya harganya 10.000. Begitu jalan ke Syam, beliau menyampaikan dagangan itu, maka disampaikan 10.000. Beliau menyampaikan, Muhammad ini berapa harganya? 10.000.
kan kita bisa saja 11.000, 12.000 gitu. Walaupun lebih 2.000 juga tidak akan tidak akan ditawar. Kenapa? Karena emang standarnya seperti begitu. Tetapi Rasulullah nggak seperti begitu. Apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah, harga 10.000 ya sudah 10.000, nggak pernah dikurangi. Nah, kalau jualan kita saat ini, PT Sabaraha 10.000 ditawar jadi 8.500. Padahal dengan harga 10.000 pun juga sudah ada lebihnya. Nah, ketika ditanya, aduh Pak Punten, IPTT upami 8.500 teu acan aya langkung, padahal sudah ada lebihnya itu. Nah, kita mau kadang seperti itu. Nah, maka untuk itu sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, tentu kepada tempat yang sangat dipercaya oleh sekali, kita. Ustaz. Betul, segala sesuatunya sudah ada ketentuan dan ketentuannya. Itu kesimpulan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Dan untuk para jemaah dan juga para pendengar dan juga pemirsa dari MGS TV ini yang belum menyimak atau mungkin ingin bertanya, tenang aja, nanti kita akan ada sessionnya yaitu di akhir acara ya. Baik, untuk semuanya, pendengar dan juga pemirsa MGS TV, pastikan untuk jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tapi selepas commercial break yang satu ini. Tetap di Kajian Islam on the Spot. Simak dan dengarkan Kajian Islam setiap Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dipersembahkan oleh Mega Suara FM dan MGS TV, didukung oleh Universitas Gunadarma, Amanah Putra Wisata Tour and Travel Haji dan Umroh. Tahun depan kita udah mau lulus sekolah nih. Lu mau lanjut kuliah di mana? Gue mau kuliah di Universitas Gunadarma. Akreditasinya gimana? Akreditasi kampusnya A loh. Semua program studinya udah terakreditasi sama Ban PT, unggul, dan baik sekali. Ada program internasional juga loh. Jadi gue punya kesempatan buat ngerasain kuliah di luar negeri. Terus apalagi kelebihan di Universitas Gunadarma? Universitas Gunadarma udah kerjasama dengan lebih dari 40 universitas kelas dunia. Ada Universitas de Bourgogne Prancis, Harvard Arboretum USA, Shanghai Jiatong University of China, dan masih banyak lagi. Tapi kita anak SMK, bisa emang masuk Gunadarma? Tenang, semua jurusan IPA, IPS, SMK diterima di Universitas Gunadarma. Di sana fasilitasnya ada internet lounge. Ada juga career center yang ngasih informasi lapangan pekerjaan untuk alumni. Of course, ada juga student site dan e-learning campus. For some peace of mind, klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1-500-158. Universitas Gunadarma, coloring the global future. Setiap umat muslim pasti rindu untuk dapat umroh dan datang ke tanah suci Mekah dan Madinah. Namun aman, nyaman, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Rasakan umroh mantap bersama Amanah Putra. Murah, amanah, ngeunah dengan fasilitas terbaik. Tumaninah, aman dan nyaman dengan pelayanan terbaik. Hubungi Amanah Putra Tour and Travel, Jalan Jalur Lingkar Selatan, nomor 50, Sukabumi. Telepon 0815 6320 5338 atau 0812 9498 7683. Website www.amanahputrawisata.co.id. Mau umroh? Pastikan 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, pasti visanya, dan pasti Amanah Putra Tour and Travel solusinya.
kau pelukku manja, izinkan ku membuatmu bahagia, karena kini ku tak seperti yang kau kenal dulu. Hanya doa yang ku punya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tertarik untuk mensyiarkan Baitullah supaya khususnya Kokab Sukabumi itu disegerakan oleh Allah menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah gitu. Tidak ada sedikit pun niatan awalnya untuk membuka travel umroh gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu itu 2006, Mama berangkat hajian. Setelah hajian, ternyata di sana ada keajaiban yang luar biasa bagi Mama gitu. Kenapa disebut keajaiban yang luar biasa? Karena kita yang masih di Mekah, dalam keadaan berdoa di Mekah, kita sudah mendoa lagi ke Allah, minta dibalikin lagi ke Mekah gitu. Padahal kita belum pulang ke Indonesia gitu kan. Kita udah berdoa lagi ke Allah, ya Allah, balikan lagi saya ke sini gitu. Saking cintanya dan saking rindunya. Iya, saking nikmat. Betul. Ibadah di sana itu nikmat, nikmat banget gitu. Kenapa nikmat? Karena mungkin merasa bangga juga gitu ya. Telah bisa datang ke Baitullah, karena sesungguhnya yang datang ke Baitullah itu mungkin hanya takdir Allah. Betul. Kebanyakan banyak orang mampu, Betul. tapi tidak berangkat, belum berangkat. Betul. Gitu kan. Orang-orang terpilih mungkin nih. Iya mungkin ya, tapi banyak orang yang hanya sekedar kalau dilihat secara finansial tidak mampu, tapi justru beliau berangkat gitu kan. Nah itu mungkin keajaiban gitu. Nah dari situ Mama berpikir ya, kenapa saya tidak membantu atau mensiarkan Baitullah gitu kan, minimal untuk saudara terdekat gitu kan, mensegerakan ibadah umroh dan haji itu, karena umroh pun bagi yang belum itu menjadi wajib gitu, sama dengan hajian. Haji bagi yang belum wajib, tapi yang sesudah kalau mau hajian lagi sunnah, sama umroh pun begitu, menjadi wajib bagi yang belum. Saking terharunya mungkin panggilan hati gitu. Setelah pulang dari sana, Mama berdoa lagi. Kalau di sana tadi udah berdoa, tapi berdoa lagi. Terus Mama bilang ke si Akang gitu ya, ayo kita hitung-hitung cas HP gitu. Kalau HP pun kalau tidak dicas ngedrop kan. Betul, jadi betul. Mama mengibaratkan tubuh kita kalau tidak dicas pasti ngedrop gitu. Nah, Mama berpikiran kalau kita berangkat ke Baitullah itu kan hitung-hitung ngecas Betul. tubuh kita. Jiwanya ya, Ma? Iya, jiwa kita ya. Dari situ kita komitmen dengan si Akang, yuk kita kumpulin uang gitu ya. Dengan cara Mama gitu, waktu itu waktu 2006 dengan cara Mama, sampai setiap sholat gitu, setiap sholat Mama melemparkan uang 2.000 rupiah gitu kan, untuk mengumpulkan untuk umroh gitu. Akhirnya
sholat kita kan sehari semalam 5 kali ya. Betul. 2.000 kali 5 berarti 10.000. 10.000 berarti kali 1 bulan 300 kan. Kita tidak terasa akhirnya tahun berikutnya ditakdirkan lagi oleh Allah kita bisa berangkat lagi. Betul. Iya, terus tahun berikutnya juga ditakdirkan oleh Allah kita bisa berangkat lagi dan mengajak anak gitu kan. Nah, di situ ada pertanyaan lah dari tetangga gitu. Katanya, Bu Haji, apa sih doanya sampai bisa berkali-kali umroh gitu kan? Kata mama sih tidak ada doa yang khusus. Cuman yang dirasakan mama itu mama berdoa selalu meminta kepada Allah supaya ditakdirkan lagi bisa Menginjakkan beribadah kaki. sholat Betul. di tanah suci lagi gitu kan. Keduanya kita kuatkan niat gitu kan, kuatkan niat karena sekuat apapun keinginan kita kalau niat kita tidak kuat itu tidak akan terlaksana gitu. Di samping itu akhirnya menyebarlah ke saudara-saudara gitu kan. Akhirnya katanya mau umroh gitu. Gimana sih caranya mau umroh? Nah, ilmu yang tadi yang mama setiap sholat nabung 2.000 gitu Betul. kan, ditularkan sama mama ke saudara, ke teman. Nah, akhirnya teman, saudara banyak yang umroh tapi dengan kata-kata saya mau umroh, tapi umrohnya mau bareng mama, gitu kan. Nah, otomatis jadi PR kan buat mama sama si Akang. Aduh, saya harus bisa mengumpulkan lagi gitu kan. Tapi ternyata dengan niat kita tidak merasa berat dan tidak merasa jadi beban. Betul. Gitu. Bahkan waktu itu celengan kita hanya di Dus bekas Sarimi gitu kan, di Dus bekas Sarimi. Terus waktu itu setelah Lebaran kita mudik ke kampung halamannya si Akang. Pas pulang ke Sukabumi kita lewat di Citata. Melihat ada celengan gede banget gitu kan, ikan gurame, bibirnya juga gede gitu. Gurame ya ibu ya benar. Iya, ikan gurame bibirnya gede. Kalau gitu. jidatnya gede ikan lohan bu. Nah, terus pas sampai ke rumah ya, celengan kita dipindahkan gitu kan ke si gurame itu. Terus kata anak-anak, mama ini celengan siapa? Ini celengan mama sama papa. Jangan diganggu gitu. Iya, jangan diganggu. Saking sayangnya dan waktu itu ada artis yang lagi top banget gitu ya, masukin. Nah, setelah 2 tahun berikutnya, alhamdulillah pas dibuka kita Terkumpul lah. bisa lagi terkumpullah uang. Betul. Gitu. Benar. Dari kesimpulannya ini, Arin menarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang diniatkan terus juga atas izin Allah pasti terjadi ya Mah ya. Iya, Akhirnya berdirilah Amanah Putra Tour and Travel ini. Yang jelas ini ya yang sangat menginspirasi buat banyak orang. Ada filosofinya. Ada dong, ada filosofinya. Kenapa Amanah Putra itu menjadi supaya untuk menjadi motivasi ya banyak orang. Kenapa? Kalau mereka ingat Amanah Putra berarti ingat ke Baitullah gitu. Karena Amanah Putra sendiri itu punya arti A-nya Arafah, Ma-nya Mekah, Cakep. Nah-nya Madinah. Cakep Nah, Mah. Putra, Sikap. P-nya pergi, U-nya umroh, Cakep. T-nya tanpa, R-nya ragu. Aduh, Jadi subhanallah. keseluruhannya Amanah Putra itu Arafah, Mekah, Madinah, pergi umroh tanpa ragu. Ih, subhanallah, pengen tepuk tangan gak sih ini? Ya Allah, para jemaah juga kan. Ternyata ada filosofinya ya, Ma ya. Iya, jadi segala sesuatunya alhamdulillah tuh. karena menurut Mama, Nama itu doa, benar gak sih, Ma? ya insya Allah jadi doanya. Insya Karena Allah. menurut Mama kenapa kalau kita ibadah jangan ada keraguan ya. Betul. Kalau sholat pun kita ada keraguan maka tidak sah sholatnya, Oke. gitu kan. Betul. Ya
terbentuklah Amanah Putra. Oke, seperti Ma, itu. nih ini juga kan kita dari tadi nih ngobrol gimana terbentuknya Amanah Putra, terus juga tadi kenapa namanya Amanah Putra gitu kan. Ini yang membedakan Amanah Putra dengan travel yang lain tuh apa? Sedikit aja deh, Ma. Jadi semua para pendengar dan juga pemirsa MGS TV tuh yakin bahwa saya akan ke Amanah Putra untuk umroh gitu, Ma. Silakan, Ma. Kelebihannya apa Amanah Putra? Sebetulnya ya, dengan travel lain sama baiknya mungkin ya. Betul. Semua travel itu baik ya. Cuman kalau di Amanah Putra ada yang namanya umroh mantap gitu. Nah, umroh mantap itu di Amanah Putra yang artinya M-nya murah. Nah, A-nya amanah, N-nya genah, fasilitas terbaik gitu. Disebut fasilitas terbaik, hotelnya tidak jauh-jauh karena yang berangkat umroh itu 60% biasanya sudah sepuh-sepuh gitu kan. T-nya tumaninah, A-nya aman. Karena Amanah Putra alhamdulillah sudah mempunyai izin PPIU-nya yang bernomor U84 gitu. Terbaru kemarin baru keluar 2021 dan P-nya pelayanannya prima karena kita melayani jemaah dengan hati. Oke, itu dia. Dan akhirnya saya pun ingin umroh di Amanah Putra. Alhamdulillah. Baik, Semoga. untuk semua para pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Sekali lagi, nanti kita akan kembali lagi di kajian Islam on the spot. Tapi selepas yang satu ini jangan kemana-mana, masih di Mega Suara TV. Simak dan dengarkan kajian Islam setiap Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Mega Suara FM dan MGS TV. Didukung oleh Universitas Terus apalagi kelebihan di Universitas Gunadarma? Universitas Gunadarma udah kerjasama dengan lebih dari 40 universitas kelas dunia. Ada Universitas de Bourgogne Prancis, Harvard Arboretum USA, Shanghai Jiatong University of China, dan masih banyak lagi. Tapi kita anak SMK, bisa emang masuk Gunadarma? Tenang, semua jurusan IPA, IPS, SMK diterima di Universitas Gunadarma. Di sana fasilitasnya ada internet lounge. Ada juga career center yang ngasih informasi lapangan pekerjaan untuk alumni. Of course, ada juga student site dan e-learning campus. For some peace of mind, klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1-500-158. Universitas Gunadarma, coloring the global future. Setiap umat muslim pasti rindu untuk dapat umroh dan datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Namun, semua itu harus dengan persiapan yang matang. Amanah Putra Tour and Travel siap membantu Anda mewujudkan impian untuk berangkat ke Tanah Suci. Dengan paket penawaran spesial yang akan membuat Anda tenang dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Amanah Putra Tour and Travel berpengalaman, profesional, dengan servis yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Aman, nyaman, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Rasakan umroh mantap bersama Amanah Putra. Murah, amanah, ngenah dengan fasilitas terbaik. Tumaninah, aman dan nyaman dengan pelayanan terbaik. Hubungi Amanah Putra Tour and Travel, Jalan Jalur Lingkar Selatan, nomor 50, Sukabumi. Telepon 0815 6320 5338 atau 0812 9498 7683. Website www.amanahputrawisata.co.id. Mau umroh? Pastikan 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, pasti visanya, dan pasti Amanah Putra Tour and Travel solusinya. Baik, masih di kajian Islam
on the spot dan masih bersama saya Arini Lee pastinya sore hari ini. Dan tadi setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz Abi, terus juga dengan Direktur Utama dari Amanah Putra Tour and Travel, kita semakin terbuka lagi bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan sekarang waktunya kita akan mendalami tentang teknis pemberangkatan para jamaah umroh. Nah, ini sudah hadir bersama kita di sini ada Ustazah Lilis Nurlela. Ibu selamat sore. Selamat sore. Aduh, cantik memakai baju putih Ibu. Aduh, tidak kalah sama Manohara. Baik Ibu, ini saya ingin langsung aja bertanya ya Bu, karena waktu kita juga terbatas. Ini untuk pelayanan apa aja sih yang diberikan mulai dari berangkat sampai kepulangan ke tanah air untuk para jemaah? Kemudian umrohnya itu menjadi ibadah yang mabrur. Dan tentunya Amanah Putra memiliki satu tekad bahwa ingin mengajak kepada jamaah, tidak hanya mengajak sekadar berangkat ke sana saja tanpa mendalami ibadah yang sesungguhnya. Betul. Tentu ini memberikan satu keamanan, perlindungan kepada para jamaah agar umroh yang dilaksanakan itu menjadi umroh yang mabrur. Sehingga ketika seorang jamaah mendaftar katakanlah ke Amanah Putra, maka di situ akan dibekali akomodasi untuk pemberangkatan ke sana, ada koper dan sebagainya gitu. Betul. Di samping itu tentu ada buku panduan, di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana menjalankan ibadah umroh yang baik dan benar, serta ibadah umroh sesuai tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga nanti para calon jamaah itu akan dikumpulkan dan akan mendapatkan manasik umroh, baik di Indonesia ataupun nanti di sana. Ketika di sana biasanya H-1 ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, kita dikumpulkan tuh di sana untuk nanti dimulai, memulai untuk bagaimana niat ya, membalikan niat bahwa kita akan melaksanakan umroh dengan mengatakan labbaika umratan. Labbaik itu makanya tadi kan haji itu sudah merupakan qadarullah, qada Allah. Kemudian itu juga panggilan. Tidak semua bisa dipanggil haji, tidak semua dipanggil umroh gitu kan. Maka ketika kita bisa datang ke sana, kita akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Merinding saya kalau udah baca talbiyah itu ya. Apalagi sekarang sudah mikot zamani untuk melaksanakan ibadah haji, tapi haji tahun ini kita tidak bisa berangkat, tapi kita berbesar hati kalau haji tidak bisa tahun ini berangkat, mudah-mudahan umroh bisa berangkat ya. Kita bersama Amanah Putra jamaah di sini semua bisa berangkat umroh. Nah, kita akan memberikan pelayanan itu, pelayanan yang maksimal bareng-bareng dengan mamah di sini gitu, dengan tadi kain ihram yang sudah disediakan oleh kita. Kemudian kalau jamaah perempuan nanti juga pakai pakaian dengan pakaian ada mukena di situ, itu sebagai akomodasi yang kita siapkan untuk para jamaah. Tapi tidak hanya sekedar itu, sekedar memberikan akomodasi semata, tapi kami juga nanti menyediakan para mutawif gitu ya. Apalagi kan jamaah kita banyaknya itu perempuan. Mutawif perempuan itu sangat-sangat dibutuhkan hari ini. Insya Allah kami pun siap untuk bisa berangkat umroh bersama-sama dengan para jamaah semua untuk mendampingi para jamaah. Dan inilah nanti yang akan bisa membawa para jamaah melaksanakan umrohnya mulai dari mikot Makkah nih, nanti dari Bir Ali kalau kita ke Madinah dulu gitu kan. Kalau kita di Jeddah nanti di Jeddah mikot Makkaninya, kemudian kita langsung berangkat ke Makkah, kemudian Makkah, kemudian kita nanti istirahat dulu di hotel, kemudian kita langsung nanti berangkat untuk melaksanakan tawaf 7 kali keliling Ka'bah, kemudian sa'i. Rangkaiannya itu tidak banyak kalau umroh itu kan, cuman dari tadi ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul itu selesai, hanya beberapa jam saja sebetulnya. Hanya di situ kita juga selalu mengingatkan kepada jamaah bahwa kita berangkat ke sana itu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, di mana kita sedang menyempurnakan Islam kita, menyempurnakan Islam kita, karena seluruh amal yang sudah kita lakukan sebagai Muslim, dari mulai sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu disempurnakannya di haji gitu kan. Karena di haji itu kita harus tetap jaga sholat gitu ya. Kemudian ada dana kita yang keluarkan seperti kita zakat itu kan. Kemudian juga kita harus menahan, puasanya itu menahan untuk tidak ngomong yang buruk-buruk gitu kan. Nah ini hal yang terus kami ingatkan gitu kepada para jamaah, sehingga jamaah ini
merasa aman, merasa terlindungi untuk bisa menjalankan ibadah umroh dan menjadi umroh yang itu pelayanan yang kami lakukan sampai nanti kepulangan mereka juga diingatkan. Setelah mereka pulang juga kita tidak lepas begitu saja ya Mah ya. Kita nanti ada perkumpulan lagi bagaimana menjaga kemabruran umroh kita gitu ya. Nah itu. Ini berarti di Amanah Putra ini selalu ada pendamping bimbingan ibadah, pendampingan ibadah terus gitu bareng ya. Kita ada pendampingan dari mulai manasik tadi jelas ya, itu bimbingan untuk pembekalan ibadah ilmunya. Karena yang ingin digapai kan haji mabrurnya itu ya. Iya, umroh yang mabrurnya betul. Jadi Umroh yang mabrur. Karena kan begitu amat pahala yang sangat besar dan dosa kita itu akan diampuni hanya salah satunya ibadah yang akan bisa mengampuni dosa-dosa kita adalah ibadah haji dan umroh yang mabrur. Laisa jazaun, tidak lagi pahalanya kecuali bahwa Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Silakan berdiri Bu. Iya, biar terlihat keanggunannya yang hakiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni dari Jakarta. Pertanyaan saya akan ditujukan kepada Ibu Direktur, Ibu Istiami. Kira-kira untuk tahun ini program apa yang diberikan oleh Amanah untuk keberangkatan di tahun ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu Direktur Utama untuk menjawab. Terima kasih Neng Hajah Eni dari Jakarta. Amanah Putra insya Allah punya program untuk tahun ini akan melaksanakan keberangkatan umroh di awal umroh ya, yaitu di rencana ya agenda kita di tanggal 14 Oktober gitu. Karena sesungguhnya kami semua udah setahun lebih tuh nggak kesana gitu. Insya Allah mohon doanya aja dari semuanya, semoga setelah beres hajian tahun ini Saudi Arabia juga membuka untuk umroh khususnya buat di Indonesia, dan Travel Amanah Putra akan melakukan keberangkatan umroh pertama di awal masa umroh yaitu di tanggal 14 Oktober gitu. Oke, itu dia. Gimana jawabannya, sudah terpenuhi kekepoannya? Baik, dan selanjutnya ada pertanyaan lain dari penanya yang lain, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maya dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan yaitu kepada Pak Ustadz ya, mohon maaf. Selama ini kita kan bingung ya. Saya belum haji, belum umroh. Ini yang wajib itu yang umroh dulu atau haji dulu? Kita masih bingung. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Ustadz Abi. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Silakan Bapak Ustadz Abi untuk menjawab pertanyaan dari jemaah. Ya, ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa niatul mukminin khairu min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Ini tamsilnya saya sampaikan sama seperti antara kurban dan akikoh. Ya. Kalau kurban itu sudah jelas tahun sekali. Kurban tahun sekali. Setiap dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah. Ya. Tetapi kalau akikoh ini bisa dilaksanakan kapan saja. Hanya yang lebih bagus itu adalah 7 hari setelah kelahiran anak tersebut, atau 2 minggu sampai 40 hari. Tetapi kalau kita belum sanggup atau belum mampu untuk melaksanakan akikoh ini, bisa dilaksanakan kapan saja ketika kita mendapatkan rezeki lebih mungkin ya. Kalau kita punya rezeki lebih dulu untuk melaksanakan akikoh, maka akikoh dulu kan. Karena untuk kurban ini ada waktu tertentu gitu. Nggak dikatakan kurban kalau tidak dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Haji pun juga sama seperti begitu. Kalau teknisnya tadi sama lah disampaikan oleh Bu Haji. Haji niatnya sudah olah catat nanti. Ya, karena uang kita sudah dititipkan ya Maya. Uang kita sudah dititipkan ke mana? Ke panitia, ke pemerintah. Lantas bulan ini juga belum diberangkatkan. Ya udah, qadarullahnya memang seperti begitu. Nah, sekarang ada umrah, ya udah umrah dulu saja. Secara teknis ada tawaf di sana, ada sa'i di sana juga ada sama begitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau memang yang terbaik saat ini umrah dulu. Ya, insya Allah ketika kita mau berangkat haji, labaikallah kita akan berangkat di tahun depan begitu. Baik. Khususnya buat jemaah yang hadir di sini,
umumnya untuk Kokab Sukabumi ya. Kalau seandainya nanti pemerintah udah membuka waktunya umroh dan haji lagi, maka Mama berharap segeralah untuk berangkat ke sana, karena haji dan umroh itu udah jelas ada di rukunnya, gitu. Betul. Kan? Ya, itu mungkin. Dan baik. Jangan lupa umrohnya ke Amanah Putra. Nah, itu yang paling penting. Yang travelnya is the best. Is the best. Amanah terus ya Maya, insya Allah. Baik, dan akhirnya kajian Islam on the spot untuk kesempatan sore hari ini sudah kita tuntaskan sampai sini saja. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir di sini, kepada Direktur Utama Amanah Putra Tour and Travel Bu Haja Istimia Jakaria. Terima kasih sudah bisa hadir. Lalu juga terima kasih kepada Ustadz Abi juga sudah memberikan ceramah tadi. Lalu juga terima kasih untuk pembimbing ibadah umroh yaitu Ustazah Lilis Nurlela juga sudah tadi berkenan hadir. Baik, dan juga pengisi acara juga terima kasih ya dari Markustik yang cantik dan juga ganteng juga sudah kita berikan hiburan bersama. Dan selanjutnya Pak Ustadz, kita akan mendengarkan dulu doa bersama dulu dari Pak Ustadz nih untuk menutup acara ini, kajian Islam ini agar lebih berkah. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sore ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, pandangilah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Pandangilah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandangilah kami dengan pandangan ridha-Mu. Pandangilah kami dengan pandangan surga-Mu. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampunlah dosa kami. Ampunlah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa istri dan anak kami. Ampunilah dosa Kekasihnya Rasulullah